Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Dia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, dikatakan di sana dalam bacaan Injil ini orang kusta ditahirkan oleh Tuhan. Bedanya dengan disembuhkan apa? Bedanya dengan disembuhkan apa? Tahir, ditahirkan, dan disembuhkan. Kalau disembuhkan, di sana tampak fisiknya yang disembuhkan. Tapi kalau orang sakit kusta itu kan tidak hanya fisik yang dianggap sakit, yakni dianggap dia itu dikutuk oleh Tuhan, maka tidak boleh beribadah di bait Allah, tidak boleh melakukan ibadah-ibadah resmi bersama dengan jemaat yang lain, maka dianggap dia adalah pendosa. Jadi hidupnya hanya di pinggir-pinggir kota atau di pinggir-pinggir tembok gitu ya. Jadi di sana kita bisa melihat bahwa kalau demikian tidak hanya sekedar sakit fisiknya, tetapi juga dianggap pendosa, dianggap orang yang harus dipinggirkan, harus disingkirkan. Tahir artinya dia disembuhkan fisiknya, sekaligus dia dikembalikan ke martabat yang sesungguhnya sebagai sesama yang harus dihormati dan boleh beribadah bersama dengan yang lain. Nah, di sana kita bisa melihat kalau demikian tidak sekedar sembuh, tetapi ditahirkan. Nah, ibu, bapak, saudari-saudari kasih, dari sini dulu kita bisa melihat kalau panjenengan sakit, gerah, yang Anda minta kepada Tuhan itu sembuhnya sembuh fisik atau sembuh fisik dan juga rohani kita, spiritualitas kita yang kita minta kepada Tuhan. Sembuh fisik itu biasanya kalau zaman sekarang itu urusannya dokter atau urusannya Tuhan. Nah, ibu, bapak, saudari-saudari kasih, tetapi yang sembuh spiritualnya, sembuh religiositasnya, sembuh jiwanya, itu seringkali Anda minta enggak kepada Tuhan. Nah, sekarang kita bisa melihat, ternyata kita hanya seringkali memohon kepada Tuhan itu fisik. Sekarang hal demikian, refleksi selanjutnya dari bacaan Injil ini apa? Ternyata Tuhan ini sungguh hadir untuk menyembuhkan, menguatkan orang yang dianggap dikutuk, dianggap disingkirkan, dianggap tidak layak untuk masuk dalam masyarakat lagi. Ternyata Tuhan ini mengembalikan ke martabat kembali. Berarti bagi diri kita, Tuhan itu sungguh bisa kita andalkan dalam segala hal. Andalan kita adalah Tuhan, dan Dia mau mengembalikan kita ke martabat yang sesungguhnya. Walaupun kita tahu selama kita masih hidup di dunia ini, segala penderitaan itu tetap akan kita alami. Duka cita, sedih, kecewa, khawatir, ketakutan itu masih kita alami. Tapi ternyata Tuhan ini bisa kita andalkan untuk memberikan kebaikan kepada kita, sehingga kekhawatiran, ketakutan,
duka cita yang kita alami maupun kesakitan yang kita alami, ini tidak menjadi masalah perjalanan kita menuju kepada Allah sendiri. Dan dengan demikian kita bisa melihat bahwa Tuhan ini seolah-olah menanggung seluruh penyakit kita. Tuhan memikul kelemahan kita. Tuhan ini menguatkan kita bila kita lemah. Nah, dengan seperti itu kita bisa merasakan bahwa tidak ada alasan untuk kita ini putus asa di dalam kehidupan ini. Masih ada Tuhan yang kita andalkan. Dengan seperti itu, kita bisa melihat ada sesuatu. Sesuatunya apa? Sesuatunya adalah Tuhan tetap memberikan perintah kepada kita, berdoalah. Karena orang yang sakit kusta yang ditahirkan itu disuruh untuk memberikan persembahan kepada Allah sesuai dengan hukum pusat. Nah, dengan demikian kita juga bisa melihat, oh ternyata untuk bisa mengalami pendampingan Tuhan, kesembuhan itu kita harus kembali kepada Allah. Ada pertobatan di sana. Maka kita diajak oleh Tuhan. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita senantiasa mau untuk kembali kepada Allah? Kembali kepada Allah tidak hanya berdoa, tetapi juga mensyukuri apa yang kita dapat dalam kehidupan ini. Selain itu, juga kita tetap mau untuk menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan. Selamat merenungkan.